Anyus malam pemirsa jelang Lebaran 2026, Prabowo dan Megawati bertemu di Istana Merdeka. Para pemimpin bangsa tersebut bertemu didampingi putra-putrinya. Nampak di unggahan media sosial Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi putranya, Didit Hedi Prasetyo, sementara Megawati didampingi putrinya Puan Maharani. Diketahui kedua pemimpin bangsa tersebut bersilaturahmi tepat di hari ke-29 Ramadan jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi. Dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis. Sementara itu terkait skema work from home atau WFH, Erlangga menyebut nantinya tidak hanya berlaku bagi ASN, tapi juga diharapkan dapat diterapkan sektor swasta dan juga pemerintah daerah. 1 hari dalam 5 hari. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan. Karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Ya, puncak arus mudik Lebaran mulai terjadi di ruas tol Trans Jawa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu pagi. Guna mengantisipasi lonjakan pemudik, PT PLN menyiagakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di titik strategis. Lonjakan kendaraan pemudik mulai terlihat di jalur tol Trans Jawa wilayah Kabupaten Cirebon Rabu pagi. Petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way guna memperlancar perjalanan pemudik menuju arah timur. Tidak hanya kendaraan konvensional, jumlah pemudik pengguna kendaraan listrik juga mengalami peningkatan signifikan pada musim mudik tahun ini. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, PT PLN Persero menyiagakan sekaligus menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai titik strategis jalur mudik. Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero Adi Priyanto menyebutkan hingga saat ini PLN telah menyiapkan sebanyak 1.680 unit SPKLU yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera hingga Bali. Sementara jumlah pengguna kendaraan listrik kini tercatat mencapai 200.000 unit. Kita lihat satu persatu SPKLU yang ada yang melayani pelanggan mudik yang khususnya menggunakan EV. Nah, ini kondisinya semua SPKLU dalam perjalanan tadi sangat-sangat bagus. Dari sisi personelnya mereka siap 24 jam melayani para pemudik. Kemudian juga kondisi mesin, kondisi grounding, kondisi safety-nya untuk penyediaan apar dan sebagainya ini sangat-sangat bagus. Dan tadi kita lihat yang menggunakan SPKLU sangat banyak. Dengan dukungan infrastruktur kelistrikan yang memadai, diharapkan perjalanan mudik dan arus balik Lebaran dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman, khususnya bagi pengguna kendaraan listrik. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainus melaporkan. Pemirsa,
MNC Peduli berbagi kepedulian melalui penyaluran bantuan sosial kepada para lansia di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 4, Jakarta Timur. Bantuan berupa paket sembako, perlak, dan masker bertujuan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari para penghuni panti. MNC Peduli berbagi kebahagiaan bersama para lansia di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 4, Jakarta Timur. MNC Peduli menyerahkan bantuan sosial yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan penghuni panti. Selain memberikan bantuan sosial, MNC Peduli juga mengajak para lansia untuk mengikuti kegiatan keterampilan kreatif, seni musik, bermain angklung, hadroh, dan menanam tanaman bayam hidroponik. Ya, kami sangat berterima kasih terhadap MNC Peduli. Bantuannya sangat bermanfaat sekali bagi Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 4. Harapan kami MNC Peduli dapat sharing kegiatan untuk kakek nenek di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 4, seperti kegiatan keterampilannya, lalu kegiatan keseniannya, dan kegiatan psikologinya. Bantuan tersebut disambut hangat dan penuh rasa syukur oleh para warga panti sosial yang sedang melakukan aktivitas harian mereka. Terima kasih untuk MNC memberi bantuan untuk panti. Semoga MNC juga berjaya terus dan semua sukses semua. Ya sangat baik lah. Iya sangat terima kasih lah kakek yang membantu ya tenang. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian program Ramadan yang bertujuan untuk berbagi kebahagiaan serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Abdul Aziz Jemi Yasin, iNews melaporkan. Puluhan pengemudi mengantri di luar SPBU di Kolombo karena Sri Lanka telah beralih ke sistem kerja 4 hari seminggu dan sistem kode QR untuk mengelola pasokan bahan bakar yang terbatas serta harga yang melonjak akibat perang di Timur Tengah. Antrean panjang sepeda motor, becak motor, dan kendaraan lain yang berjejer di bawah terik matahari di dekat sebuah SPBU dengan papan harga menunjukkan Rp317 atau sekitar Rp60.000 per liternya. Untuk menjaga cadangan bahan bakar di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di Timur Tengah, bahan bakar hanya dijual kepada pemilik kendaraan yang memiliki kode VR valid yang terdaftar di portal pemerintah. Pemilik kendaraan harus mendaftar secara online untuk mendapatkan kode QR yang kemudian dipindai di stasiun pengisian bahan bakar untuk mengotorisasi kuota bahan bakar tetap. Sri Lanka sangat bergantung pada energi Timur Tengah, mengimpor hampir seluruh minyak dan gasnya dari wilayah tersebut dengan sebagian besar masuk melalui Selat Hormuz. Untuk membatasi konsumsi, kuota bahan bakar mingguan telah ditetapkan sesuai dengan kategori kendaraan. Sepeda motor diperbolehkan 5 liter per minggu, mobil dan kendaraan roda 3 dibatasi hingga 15 liter, mobil van diperbolehkan 40 liter, bus 60 liter, dan truk hingga 200 liter. Krisis energi juga terjadi di Bangladesh dengan antrean panjang di SPBU di seluruh kota Dhaka dan kota-kota besar lainnya. Warga setempat mengantre untuk mengisi bahan bakar serta para pelancong yang juga terlihat memadati stasiun kereta api dan stasiun bus lokal menjelang liburan Idul Fitri. Dengan terhambatnya impor barang-barang penting akibat konflik di Timur Tengah dan melonjaknya harga minyak global, pihak berwenang telah memberlakukan langkah-langkah penjatahan, menyebabkan banyak pompa bensin kering selama berjam-jam dan memicu kepanikan di kalangan para pengguna jalan. Diperkirakan sekitar 10 juta orang akan meninggalkan ibu kota untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga mereka. Tetapi krisis bahan bakar yang sedang berlangsung telah menimbulkan keraguan terhadap rencana perjalanan mereka. Meskipun Idul Fitri akan segera tiba pada hari Jumat, pemerintah belum juga mengatasi krisis bahan bakar secara efektif. Sejumlah SPBU termasuk di ibu kota masih tutup karena kekurangan pasokan minyak. Meski demikian, pemerintah telah mendesak warga untuk tetap tenang dan meyakinkan mereka bahwa cadangan strategis sedang dilepaskan. Iran melancarkan serangan bom
bom tandan ke Israel Tengah, 2 orang tewas. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah, Sabtu 21 Maret 2026. Seorang jurnalis nyaris terhantam rudal saat melakukan peliputan di Lebanon Selatan. Bersama saya, Reni Armsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, video menekankan detik-detik serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Including the Al-Marj outpost opposite Merkaba, and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. Inilah detik-detik menekankan serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi. Serangan diduga dilakukan